Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan 13 di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Masih bersama Ibu Novita Ranti Mutiari. Hari ini kita akan membahas mengenai proteksi data. Untuk minggu lalu, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi DCL ataupun tugasnya ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung berdiskusi langsung sama Ibu melalui WhatsApp atau forum diskusi ya. Oke, sebelum kita masuk ke proteksi data, Ibu harap semuanya sudah mengumpul tugas di Skalsa ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai proteksi data. Materi yang akan kita bahas yaitu proteksi data, di mana di dalamnya ada pemilihan, pengamanan, integritas, dan konkurensi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu proteksi data, yaitu DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna di sini untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dan DBMS, user akan lebih mudah untuk mengontrol dan manipulasi data yang ada. Jadi nanti proteksi data itu di sini mampu membuat, memelihara, maupun memanipulasi data yang sudah ada. Oke, selanjutnya juga DBMS umumnya memiliki fasilitas proteksi data, yaitu fasilitas yang dimaksud untuk melindungi data dari berbagai resiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak terhadap dalam basis data, yaitu salah satunya mungkin nanti akan proteksi datanya lebih ke cenderung keamanan ya. Oke, kita lanjut. Kemungkinan yang ada yang dihadapi dan diantisipasi oleh fasilitas proteksi data itu salah satunya adalah gangguan listrik, di mana sumber listrik yang mati mendadak menyebabkan informasi yang masih berada dalam RAM atau memori komputer menjadi hilang. Jadi salah satu penyebabnya datanya juga akan hilang. Dan yang kedua yaitu kerusakan disk, di mana dari kerusakan disk itu menyebabkan data hilang. Oke, selanjutnya yaitu kesalahan perangkat lunak. Biasanya mengakibatkan hasil yang tidak benar karena mengubah basis data tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya, dan akibatnya basis data dalam keadaan tidak konsisten. Selanjutnya juga kemungkinannya mengakses oleh orang yang tak berhak. Jadi data yang bersifatnya sensitif seharusnya tidak boleh diketahui orang lain, tapi malah terbongkar atau dapat diakses orang lain. Dan kemungkinan juga terjadi dua orang atau lebih mengubah database yang sama. Jadi atau yang tadinya menggunakan multi user, dia dapat mengubah database itu. Selanjutnya juga solusi dari DBMS mengenai proteksi data ya dalam rangka melindungi data terhadap kemungkinan, DBMS menyediakan sejumlah kontrol yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu pemulihan atau recovery, pengamanan atau security, integritas atau integrity, dan yang terakhir ada konsistensi atau konkurensi. Oke, kita masuk di pemulihan atau recovery dulu. Jadi kita harus tahu apa itu dari pemulihan atau recovery, yaitu upaya untuk membalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah suatu kegagalan terjadi. Dan biasanya juga ada macam pemulihan. Contohnya yaitu pemulihan terhadap kegagalan transaksi, kegagalan sistem, dan kegagalan media. Dan selanjutnya di sini ada pemulihan transaksi dari recovery juga, yaitu transaksi adalah suatu kesatuan prosedur di dalam program yang mungkin terjadi memperbarui data pada sejumlah tabel. Di sini kita ambil contoh transaksi melalui ATM.
Yang pertama, Anda memasukkan nilai uang yang akan Anda ambil. Langkah selanjutnya yaitu saldo Anda dipotong sebesar yang ingin Anda ambil dan tabel yang menyimpan saldo diperbarui. Oke? Langkah yang ketiga yaitu data pengambilan uang dicatat sebagai transaksi pengambilan atau disimpan pada tabel transaksi. Dan selanjutnya mesin memproses atau mengeluarkan uang. Dan pemulihan transaksi yang kedua, langkah pertama hingga keempat diperlakukan sebagai sebuah transaksi. Oke? Setelah transaksi dikatakan telah disetujui atau telah dikomit, maka seluruh rangkaian transaksi tersebut dianggap berhasil dilaksanakan. Dan dalam prakteknya, bisa juga terjadi kegagalan transaksi. Misalnya, langkah ketiga berhasil dilaksanakan. Tetapi karena sesuatu hal, mesin tidak mengeluarkan uang. Dan pada layar muncul pesan transaksi tidak dapat diproses. Maka, sistem yang baik harus dapat mengantisipasi keadaan ini dengan mengembalikan keadaan semula sebelum transaksi dimulai. Dan langkah terakhir yaitu langkah untuk mengembalikan data ke keadaan semula disebut pemulihan transaksi. Jadi proses dari recovery ini maksudnya jika ada kegagalan dari proses pengambilan uang di ATM, maka dilakukanlah proses pemulihan recovery namanya. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu flowchart pemulihan transaksi. Kita lihat di sini ya flowchartnya dimulai dari pemotongan saldo. Jika dia berhasil, maka lanjut ke proses catat transaksi penarikan. Jika dia tidak berhasil, maka transaksi itu akan dibatalkan. Oke, jika tadinya dia berhasil, maka kembali lagi ke catat transaksi penarikan. Jika catatan transaksi penarikan berhasil, dia mengeluarkan uang. Tetapi kalau tidak, dia kembali lagi. Apakah dia kembali lagi ke batalkan transaksi? Atau dia langsung keluarkan uang? Jika dia keluarkan uang, maka di situ diproses lagi. Jika ya, transaksi disetujui. Bahkan jika tidak keluarkan uang, tidak berhasil, maka dia batalkan transaksi. Maka proses ini dinyatakan selesai. Oke, ini salah satu gambaran flowchart yang memudahkan kita dari sebuah sistem dibangun sebuah flowchart. Oke, selanjutnya di sini juga pemulihan recovery pada mesin. Dalam prakteknya kegagalan bisa terjadi terhadap semua transaksi yang sedang berlangsung. Dan apabila terjadi gangguan pada sistem, misalnya sumber listrik tiba-tiba mati, maka kegagalan sistem menyebabkan data yang berada di dalam rang juga hilang. Dan akibatnya ada transaksi yang tidak selesai. Nah, pada saat transaksi seperti ini tentu saja harus dibatalkan pada saat sistem diaktifkan kembali. Namanya proses ini disebut undo, yaitu kembali. Namun demikian, sistem juga harus bisa mengetahui transaksi-transaksi yang telah berakhir dalam tanda kutip disetujui ya, dan transaksi-transaksi ini harus dijamin dituliskan atau direkam pada basis data. Jadi apapun transaksi yang ada di dalam proses transaksi itu harus direkam. Oke? Dan cara pemulihan datanya yaitu pemulihan karena kegagalan media atau misalnya data disk rusak berbeda dengan pemulihan kegagalan transaksi ataupun kegagalan sistem. Dan pada saat penanganannya adalah dengan memuat kembali restore salinan basis data atau backup. Dan itulah sebabnya mengapa pada pengoperasian sistem harus ada penanganan backup. Jadi backup itu adalah salah satu backupan nih. Jika kita sudah terjadi disk rusak, kita punya backupan, kita punya pegangan. Jangan sampai kita tidak punya pegangan. Kalau misalnya kita tidak punya backupan, maka data itu akan hilang. Dan sesuai kebutuhan misalnya per hari atau bahkan 2 kali sehari kita melakukan backupan sistem. Oke, selanjutnya di pemulihan atau recovery juga
Di sini ada SQL yang mendukung atau persyaratannya yaitu commit dan rollback, di mana commit itu untuk menyetujui perubahan data secara permanen dan sekaligus membawa ke keadaan akhir. Berarti commit yaitu data itu diubah secara permanen, sedangkan rollback itu untuk membatalkan perubahan data sekaligus membawa ke keadaan. Jadi commit itu menyetujui perubahan data, sedangkan rollback yaitu membatalkan perubahan data. Oke, kita masuk ke bagian pengamanan atau security, di mana pengamanan merupakan perlindungan atas data agar tidak dapat diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Dan pada jaringan komputer memungkinkan data dapat dipakai secara bersama-sama oleh sejumlah orang atau multi-user, di mana hal serupa juga terjadi pada berbagai sistem komputer yang tidak tergolong sebagai jaringan komputer, tetapi berkedudukan sebagai sistem multi-user dan sebuah komputer dengan sejumlah DAM terminal. Data dapat diakses dari mana saja. Hal ini membuka peluang bahwa data yang sensitif bisa diakses oleh siapa saja. Untuk mengantisipasi keadaan ini, DBMS menyediakan kontrol pengamanan. Jadi, pengamanan ini sangat dibutuhkan sekali untuk sebuah basis data. Kalau tidak ada pengamanan, maka data itu akan bocor ke orang yang tidak berhak. Oke, di dalam pengamanan atau security juga terdapat jenis-jenis keamanan. Yang pertama yaitu fisik, di mana pengamanan dilakukan dengan menempatkan sistem komputer pada ruang yang secara fisik tidak dapat diakses oleh orang sembarangan. Jadi, komputer itu berada di tempat yang aman dan tidak orang sembarang masuk. Selanjutnya jenis yaitu personal, di mana kewenangan pengguna harus perhatikan dengan baik agar orang yang tidak berhak tidak dapat mengakses data. Ya tadi keamanan, orang yang tidak berhak mengetahui data itu, jadi data itu tetap aman. Oke, jenis yang selanjutnya yaitu administratif, di mana mengadakan kontrol yang terus-menerus terhadap perangkat lunak yang dipakai dengan memeriksa kembali histori atau kejadian sebelumnya. Jadi yang tadi, kita melakukan sebuah transaksi, ada rekamnya, ada rekam jejaknya, oke, disimpan di dalam base datanya. Oke, selanjutnya jenis yang yaitu sistem operasi, di mana mengingat seseorang dapat mengakses data dari jauh atau jauh dari pusat data, keamanan dalam level sistem operasi juga harus diperhatikan. Di sini contohnya perlu diatur agar seseorang tidak dapat seenaknya sendiri dalam menghapus disk. Dan yang terakhir yaitu jenis keamanan media penyimpanan, ya di mana kontrol terhadap media penyimpanan untuk menjamin agar informasi penting tidak mudah hilang atau terhapus, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke. Selanjutnya yaitu jenisnya yaitu data, yaitu mengatur untuk orang tertentu saja yang dapat membaca data tertentu dan orang tertentu yang dapat mengubah atau memodifikasi data tertentu juga. Selanjutnya yaitu jenisnya komunikasi jaringan, di mana untuk melindungi informasi ketika terjadi pengiriman data dari suatu sistem ke sistem yang lain. Oke, kita di sini juga dari SQL yaitu hak yang disediakan sistem yaitu ada alter, delete, execute, dan index, di mana alter yaitu memungkinkan pengguna mengubah tabel suatu basis data, misalkan menambah kolom. Oke, kalau delete yaitu menghapus baris dari objek data, sedangkan execute di sini menjalankan sebuah prosedur simpan atau paket dalam basis data, dan index yaitu menciptakan indeks atau memodifikasi indeks pada tabel basis data. Selanjutnya ada insert, di sini menambahkan baris, reference di sini menciptakan tabel reference ke tabel lain, select yaitu melihat data, update mengubah data, dan all itu pengguna seluruh hak di atas, memberikan penggunaan seluruh hak di atas. Oke, kita masuk ke enkripsi data, di mana enkripsi data adalah metode yang digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan data teks
biasa ke dalam bentuk kode tertentu, di mana berbagai DMS melakukan proteksi data terhadap pengguna yang tidak berhak dengan cara menambahkan enkripsi data. Dalam hal ini tidak disimpan sebagai mestinya, melainkan dikodekan ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak. Kita lihat contoh di sini ya. Di sini kalau misalnya kita inputkan A sampai Z, tapi pada saat eksekusi yang dilihat di orang adalah D, E, F, dan tidak beraturan. Ini namanya disamarkan. Inilah yang dimaksud dengan enkripsi data. Oke, selanjutnya kita masuk ke integritas atau integrity, di mana integritas adalah menjamin keakurasian atau keabsahan data yang disimpan dalam basis data. Dan komponen integritas dapat dideteksi untuk menghindari data yang akan disimpan pada basis data. Dan integritas DBMS memiliki bagian yang disebut subsistem integritas, di mana subsistem itu sendiri yaitu tugasnya bertanggung jawab terhadap pemantauan operasi pada sistem data agar tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Dan juga contohnya tidak akan terjadi kepemilikan kunci yang kembar atau duplikat kunci, di mana klasifikasi kekangan integritas juga memiliki 4 aturan, yaitu aturan integritas domain, aturan integritas atribut, aturan integritas relasi, dan aturan integritas basis data, yang di mana aturan integritas domain yang digunakan untuk menciptakan suatu batasan yang berlaku untuk isi data tertentu yang diperkenankan. Dan contohnya untuk data agama, untuk nilai lain tidak diperkenankan masuk kecuali Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berarti sudah punya kategorinya ya. Oke, buat aturan integritas atribut digunakan untuk menciptakan suatu batasan yang berlaku untuk tipe data tertentu yang diperkenankan. Jadi misalkan contohnya tipe data harusnya integer, karakter, dan tanggal. Oke, selanjutnya aturan integritas relasi di mana digunakan untuk menciptakan suatu batasan yang berlaku untuk nilai data tertentu yang sudah jelas pasangannya yang diperkenankan. Contohnya, bila Jakarta nomor awalnya dari telepon harusnya 021. Kalau misalnya nomor HP berarti kan 008 berapa gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konkurensi, di mana konkurensi adalah sejumlah transaksi yang diperkenankan untuk mengakses data yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dan personal konkurensi yaitu salah satunya adalah hilang saat pengubahan, ketergantungan terhadap data yang belum disetujui, dan ketidakkonsistenan. Dan serial stabilitasnya, pengaturan prosesi transaksi yang dijalankan terhadap basis data dalam kesatuan waktu yang tidak saling berpotongan, dan pengaturan untuk menyelesaikan satu transaksi terlebih dahulu, baru menginjak ke transaksi berikutnya. Oke, selanjutnya ada dua mode serial stabilitas. Yang pertama ada shared, di mana bila data sedang dieksekusi transaksi oleh sebuah program, maka program lain dalam waktu yang bersamaan hanya dapat membaca dan tidak dapat mengubah data tersebut. Dan yang kedua ada eksklusif, di mana bila data sedang dieksekusi transaksinya oleh sebuah program, maka program lain dalam waktu yang bersamaan tidak dapat membaca ataupun mengubah data tersebut. Oke, untuk teorinya mungkin cukup sekian, tapi untuk praktiknya nanti kita lanjut lagi. Bisa mengakses website Skalsa untuk melakukan absensi, dan kita lanjutkan di praktik. Untuk teorinya mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.